Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Ingkang kula hormati, mriki wonten Dzurriyah, wonten Mbah Zaki, wonten Pak Hafid, wonten Kapolres, saking perwakilan tentara nggih wonten sedanten ingkang kula hormati. Niki panitia milih kula mau itu hasanah niku sae mergi maksimal 15 menit. Tapi pun saged dadosaken jenengan mlebet swarga. Dados tiang lasem niku nak ditangkap polisi muni dulure Kak Sur. Nak daftar PNS dulure Kaji Kabit. Lah nak daftar swarga muni kancane Gus Bahar. Dados jelas fungsine niku jelas. Mergi tugase kiai niku sinau kitab sing dadekno wong mlebu swarga tapi ra repot niku tugase kiai. Terus mulane kula niku niki nggih dulur kula nak tahlil suwene ra karuan. Niku kedah wonten sing bantah, senajan to tahlil sae tetep kiai kudu muni mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Aja sampe mangkola la ilaha ada dakhal kihi warwah kesuwen. Dados ning bab tahlil sing bener nggih Pak Sofwan, Mbah Najib niku bener. Tapi ning bab akidah niku sing bener kula. Pokoke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah misalnya ape mati tahlil sik ora barbar. Nyatet ya kesuwen. Dados niki penting kersane aturan dados ahli sunnah wal jamaah anu terjaga. Ini ku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi riwayat tapi delalah niku rapati diapalo mbek kiai-kiai. Ini alhamdulillah ini ditambahi mukhlison biha qalbu. Pas nglafatno la ilaha illallah iku ikhlas. Ikhlas niku niki Pak Bupati ini kan Ki Haji. Tak ikhlas ku gampang, mboten pejabat nggih ikhlas. Wong dhewean ning kamar maca la ilaha illallah. Sing rawan ra ikhlas yo kiai, mergo disoteng wong akeh. Jabat disawang wong akeh. Nah wong awam mesti ikhlas ning kamar ra ono sing bayari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang yo ra ikhlas mergo bingung terus eling pangeran. Dadi sakjane ora eling pangeran berhubung bingung. Terus tiyang sing utange kathah niku ora eling pangeran. Eling utange terus pangeran delok-elokno kon nyaur. Tapi dia sahih tetap kabeh eling la ilaha illallah. Terus kula suwun pejabat ikhlas nggih kathah, tenang mawon ji ikhlas. Kiai sing ikhlas nggih kathah. Cuma syaratnya ngeten niki cerita pentingnya tiyang sinau. Dari sekian kitab sing kula waos mengartikan mukhlison biha qalbu. Niku sing kula seneng ku kitab asmane Fathul Bari Sarah Bukhari niku ngendikan ngeten. Ikhlas iku gampang. Nggak ikhlas niku gampang. Dulu orang melafatkan itu orang-orang munafik supaya dianggap Islam. Tapi kalau era sekarang Dawi Ibnu Hajar, sekarang itu orang melafatkan itu tidak takut apa. Memang ingin melafatkan, terus potensi ikhlas sekarang itu lebih tinggi. Dulu itu orang melafatkan itu karena khaufan minas saf, takut dibully, takut disakiti karena komunitasnya itu Muslim. Kalau dia ada pura-pura Islam itu takut. Sekarang alhamdulillah barokahnya kita ini sudah Muslim semua, nggak takut siapa-siapa, tapi tetap ngelafatno napa? La ilaha illallah. Niku sudah cukup berstatus napa? Ikhlas. Terus mulane nggih wau nah dicekel polisi aja muni dulure Gus Bah, mboten ngangkat. Kudu dulure Kak Sur, tapi kita tetap diproses. Diproses itu di sepuro napa diproses piye pokoke bahasa aluse itu diproses. Tende kalau cerita, kalau mau kitab niku kathah, mboten niat sombong. Kalau kepengen tradisi sing dados tradisi Jawa, niku kedah dados cara masuk surga. Kalau niku mau kitab paling kalau senengi kitab usul fikih. Dados tiyang nyuwun sewu ningali TV, nopo ngrumpi kalian tonggo, nopo cangkruk, nopo ngopi, ini putu-putu Mbah Sambu sing tukang ngopi nggih pun kathah. Kalau niki putu Mbah Sambu. Nanti tentang leti tiang ngeten Pak Sofyan. Gus gak tersinggung tak? Dari Mbah Sambu putu Joko Tingkir. Mbah Sambu ben Pangeran Benawa ben Joko Tingkir. Gak tersinggung tak Gus Mbah Sambu darani ngombe dawet. Ya orang dawet itu ya halal. Ngombe whisky karo ane aku tersinggung. Wong dawet itu ya halal. Lah tunggale putu-putune saiki ngopi ngoten mawon riyen. Nggih biasa mawon cara. Nak pancen kalimat iku salah dadekno derajate Mbah Sambu. Wong Islam niku kepenak. Dipuji tiyang ya ganjaran, dinyek tiyang nggih napa?
ganjaran. Kula niku melane kula niku mantep mlebu swarga. Mergo Islam itu sekeco. Salib tiang muji, oh Kaji Hafid bupati hebat nggih ganjaran. Kok ana sing ngenyek nggih ngurangi dosa. Kowe diamuk bojo sabar ya ganjaran. Mesra ngrumat bojo nggih ganjaran. Pokoknya Islam niku kepenak. Karena yang dihitung niku tarkul ma'asi. Terus dawe ulama-ulama sing kula waos, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Enggak ada mubah yang kita lakukan kecuali saat itu kita meninggalkan haram. Mulane putu-putu bahasa ambu sing tukang ngopi cuangkruk ora jelas. Niku ahli ilmu niku. Baru kayak cangkruk ora mateni wong, ora nyopet, ora gawe huru-hara. Jadi aja dihitung cangkruk, dihitung banyak hal yang ditinggalkan. Terus, jadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan tuh banyak keharaman yang ditinggal. Mulane jiwula nu sering guyon. Muga-muga Raqib Atib itu ngajine usul fikih. Nah ngajine usul fikih nak kaji kapit turu sewengi, Gus Bahak turu sewengi iku statusnya ngene. Hada bupati. Nama Lailah kullaha. Ini bupati tidur semalaman. Statusnya apa? Tarokal ma'asiyah kullaha. Berarti semua maksiat ditinggalkan. Hebat. Jadi ngitungnya orang kok ninggal tahajud, ninggal witir. Tapi ngitungnya apa? Ninggal maksiat. Tapi nak nganti Raqib Atib itu partainya derek Torekoh model mursid. Tahu modok, Ahmad madrasah kok turu ngeblok. Lah dongakno. Malaikat itu cara pandang ngangge usul napa? Oke. Wis dongakno mawon. Mbotenan ora kok dongakno ngoten. Terus tapi itu ilmu. Sebab niku penghormatan Islam pada mubah itu tinggi sekali. Nabi nu seneng nak wonten tiyang guyon, tiyang happy nu seneng. Karena ngitungnya itu semua adalah al-faroh biwairil ma'asi. Dihitung bahwa itu keceriaan yang tidak perlu maksiat. Ini mahal betul. Orang bisa seneng tanpa maksiat itu mahal. Ini disebut qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sing hafid semaan ya seneng, sing ngrungokno nggih seneng, sing tok berkat nggih napa? Seneng. Panitia saged ita itu nggih seneng. Wis pokoke urip wis anggere seneng ora maksiat itu sae ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe matur serius sekitar 20 menit nggih. Kula suwun ini khususnya alumni. Tapi tidak niat diskriminasi, sinten mawon boleh mendengar ini karena yang tidak alumni pun kula yakin gadah mahabbah teng Mbah Mun. Kula kados Gus Rosid nderek matur nuwun sanget doa jenengan teng Mbah Mun, teng Nyai Mastia, teng Nyai Fahima, teng Gus Kamil, teng sedanten Mas saya sareng. Kenangan-kenangan ingkang sae, ingkang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini Yai sering maos kitab Maslakut Tanassuk. Niki kula waos langsung halaman 3. Niki wonten Kiai Abdul Manan, wonten Gus Rosid. Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-qila wal qol, tapi sampai pada titik mudawan dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini dan itu tidak hanya saya, semua alumni sareng. Bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni sareng karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah. Iku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku wa qatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi. Maka na fil marrati tsaniyah bima fihi min takhmidil ainain. Wa mattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Said Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kula balen malih, kitab ini dikarang, beliau hanya punya harapan dan itu dikarang tahun 1422, sak sampunipun haji.
Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun niku? 8 tahun ya. Pinten 18 ya. 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1420 sama 21 ya, sama 22, terus beliau wafat 1440. Terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kula maknani nggih. Niki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17. Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun karena ngikuti Quran dan hadis selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a. Menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya kata Mbah Mun ma'a hamalatil ilmi sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah. Saking ulama'i hadhil ummah. Wabil akhosilan klan khusus ulama ahlil bait. Utawa ulama'i ahlil baiti ayyats ma'a nafsi ma'a ulama'i ahlil bait. Jadi keinginan beliau saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini. Saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali. Mengabadikan, mengijazahkan, talqinu dzikri. Kemudian berharap itu manfaat. Dan keinginan beliau, saya ingin kumpul ulama hadhil ummah, wabil akhos ulama ahlil bait. Yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah wa taala bi khassa iso. Kelan pira-pira kekhususan la ya alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassa sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahlil bait maupun yang tidak ahlil bait. Yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten, terus agak samping ke kanan, kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorif atau makamnya Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa? Jusmaniyah. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun. Tapi mungkin sebagian alumni tidak baca, nanti lo potongannya itu buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin, dan suul yakin, Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab yang mergi kalau suka nih, Pak. Seniki mun innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nang didi ngaku muridnya Mbah Mun ngarang apa bagus. Aku orang tuku jadi. Tapi niki penting kalau aturaken. Ulama, saya berkali-kali bilang, kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis, karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan, mundobit, itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul les bin Sa'ad. Al-les afqahu min Malik, Dawi Imam Syafi'i. Al-les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik. Sementara ashabul Lais itu enggak.
Sehingga nggak ada madhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Les bin Sa'ad. Kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun, kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu. Karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali Pak diulang Mbah Mun? Seminggu. Jeleng seminggu 2 kali. Apa? Tak kok hatam gak boleh. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan. Saya beri contoh satu. Betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al-khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang khawarid itu buruk-buruknya makhluk ini Kak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang khawarid itu menganalisis nubuwah itu dengan pikirannya sendiri. Bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika corong semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fatu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rokiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarij atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarij dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane mlaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rokiban, ya Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara, itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ila mala nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajri bi qadrit ta'ab. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rokiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lain. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi. Nabi melakukan itu harus. Karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan. Tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok Khawarij, kok enak Nabi. Padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama. Ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subab kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali berbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya.
Paling golek gaji, paling golek duit. Lah itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi, saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid. Beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR, ya menolak. Sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duko, harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos loh. Huru hara. Kalau huru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama. Karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu. Ambek paham sama tidak paham. Gitu, dok. Sebetulnya saya ingin bilang saya. Karena saya berkali-kali khassoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak cerita, dulu yang semi-semi Khawarij itu ya sudah banyak. Wah, Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat? Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk. Karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang gak sholat, gak cewek, gak istinja, mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang zalim. Jangan dibalik, wong soleh pokok yang masjid kabeh, wiridan kabeh, dipimpin wong zalim. Hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi, itu harus kita tahu. Ada nabi yang ngaji terus, kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat, kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud, Sulaiman jabat. Tapi nggak boleh niru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wais kudu pegatan. Rai-rai gak meyakinkan, ini 1 aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa hum min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini kok alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Ketika Mbah Hashim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya di DPR RI. Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah. Itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali. Nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab ya aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak. Jadi semua dipersiapkan. Begitu mudah beliau melihat kematian, melihat kapundhut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat dan itu menjadi fikih besar. Gak boleh kamu pakai fikih Khawarij. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki
Wong salat buruwe wong ra salat. Kowe rido. Wong salat buruwe wong ora salat. Mergo sing salat mbok kon melarat. Dadi nak fikih aja fikih khawarit. Fikih sing bener maca majmu'. Nak ra iso maca jerone maca judule. Ya tenan. Makanya Pak John ini Pak Sukron nih. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron tikur. Jarang enten. Celuk, nak agak teko agak gelmisi kok. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku difoto, nak raja jerjeran gak difoto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya. Harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas. Mboten tok wektune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya betul menang. Oh iya, senang ono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku golek ya." Tak cari, ketemu terus tak tasihkan beliau ya iku sing tak maksud ya itu. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan. Dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, di daerah karuan, gremengan, sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat. Di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut. Sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat. Karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota. Atau orang soleh hidup di pedalaman. Terus saya medit. Mentang-mentang sudah zakat. Nggak pernah sedekah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik. Karena al-insan abdul ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi Sholahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja. Karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidhal qalbi lan faddu min khaliq. Itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Padahal ma'anna hadza mu'ayyadun bi ruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial lan faddu min khaliq. Orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya enggak jelas, hizibnya enggak mandi. Terus salah sosial, taqabbal wa minna minkum taqabbal.
Ya Karim. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja. Termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati. Dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita lah, ke kita. Aku ketemu Bu Mega, dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kapundhut Dzul Hijjah, itu min asyuril hurum. Karena al-asyurul hurum itu ada 4. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rejab. Beliau kapundhut 5 Dzul Hijjah. Bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kapundhut 6 Agustus. Bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'lah. Tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius, Dzul Hijjah itu sakral. Dalam nasionalis, Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini enggak ganggu lama-lama, supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja, beliau menulis, feeling tahu sekarang halaman 37, nanti kalau yang enggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Mobil tuh. Mobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu deh. Kau cobain. Apa? Kau jalur deh. Serang. Kalau lagi jalur Melayu sudah sakit. Sah dari itu. Ini konco kulo mulai teng sarang ngantos. Nanti foto-foto tegen kulo tanggal 3 Syawal. Nih Pak Sukron nih, Gus, gue ada di Kiai Jogeman kau ya aku. Pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man soma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal faka'annama somat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal maka seakan-akan puasa setahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anu jenengan. Jebule jenengan gak poso. Terus saya bilang, lah opo ke dalil kono barang lah opo. Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan. Menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya. Siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Terus ini enggak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani perkos. Wong santri sarang bebas, tau usah dirakat wis. Mau ping 6. Tambah seping 6. Dari bapak. Setahun buat tapi. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Iya. Hancur sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Lah yo banyune wasin kadang ape ning WC yo iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin gone sesekan ra di duweke wis suwara tenan sing ngono. Jadi ra usah tirakat iku wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga. Nabi ku piye dipek menangi dewi, mau khawarit sama Nabi Firman. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat. Supaya jabatan itu tidak tunafis solafiyah. Bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Nyatanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang enggak jabat lebih banyak. Isra tak belo. Sekolah Pak Sukron dia soleh tapi buatan jabat. Cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya ora roh.
Nah sini yang halaman ini terakhir, ini masih 7 menit ini, 37. Wal mamlakatani al-ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ani al-mamlakatal hasyimiyah al-urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al-hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al-Hasani apa? Hasani, juga di Ordon, di Jordan itu rajanya Al-Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan, banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah, al-itra at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al-ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ini al-mamlakatal hasyimiyah al-ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al-hasaniyah itu. Hada tsumma idza nadzarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al-Hasani ya. Jadi Al-Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al-Idris. Makanya disebut Adarisah. Yang dzurriyyahnya Al-Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Nah, summa idza nadzarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum minhum wasalu ila sultanah war riyasah. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdullah daulatan azimatan fil Maghrib. Wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar. Melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak. Banyak sekali tidak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang enggak ngakui alimnya Gus Najih? Siapa yang enggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu enggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, enggak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini enggak ada masalah. Wonten sing konaah Bapak Sukron urip menengah. Urip menengah. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham, tanya Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.